Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Siti Aziza. Blog saya bisa dilihat sendiri, ada di atas sebelah kiri atas, yaitu stazz.blogspot.com. Selamat datang di pembelajaran biologi berbasis multimedia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, bisakah kita lihat dulu, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa yang membedakan dan menyamakan antara keduanya? Silahkan, ada yang tahu? Baik, persamaannya adalah kedua gambar merupakan kegiatan yang dilakukan, yaitu sedang proses memakan. Sedangkan perbedaannya, ada yang bisa dilihat perbedaannya bagaimana? Oke, yang sebelah kanan itu anak kecil perempuan berdua, itu sedang memakan makanan yang bergizi, makanan sehat, yaitu ada buah-buahan. Dan yang sebelah kiri adalah anak laki-laki yang memakan mungkin sisa-sisa dari makanan yang ada di jalanan. Dan bisa dilihat sendiri perbedaannya adalah anak perempuan yang sedang memakan makanan yang bergizi itu tumbuh dengan sehat, baik dan sempurna, sedangkan yang makan makanan yang tidak bergizi yang ada di jalanan mengalami kekurangan gizi atau bisa dibilang dengan busung lapar. Baik. Sistem pencernaan. Ada yang tahu sistem pencernaan itu apa? Oke, sudah seperti yang tadi sudah dibilang bahwa proses memakan adalah merupakan proses pencernaan. Oke, kita lihat dulu lebih lengkapnya tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses memecah makanan yang mengandung zat seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul sederhana. Selain itu juga bisa mencerna makanan yang berupa vitamin, mineral, serta air. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis jenis dan kandungan makanan bergizi, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi dan proses pencernaan makanan pada manusia dan hewan ruminansia, kemudian mengidentifikasi gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat makanan, kemudian juga membahas tentang proses pencernaan pada manusia. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pencernaan pada hewan ruminansia serta kelainan-kelainan yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama, zat makanan. Ada yang tahu zat makanan itu apa? Baik, zat makanan adalah merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya tetap dapat hidup, karena tubuh memerlukan zat makanan. Oke, salah satunya zat makanan ada yang pertama, karbohidrat. Kemudian yang kedua, ada protein. Yang ketiga, ada lemak. Yang keempat, ada mineral. Yang kelima, ada vitamin. Dan yang keenam, ada air. Oke, yang pertama karbohidrat. Kita lihat gambar dulu saja deh. Itu merupakan contoh dari sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Kira-kira ada apa saja? Oke, ada jagung, kemudian ada gandum ya, sebelah sini. Sebelah sini ada gandum, kemudian ada tepung. Tepung ini bisa didapat dari tepung beras,
ataupun tepung singkong, ataupun tepung yang lainnya. Itu merupakan contoh dari karbohidrat. Serta di sini ada roti. Ya, roti karena mengandung karbohidrat yang cukup banyak. Karbohidrat itu sendiri terdiri dari apa sih? Karbohidrat terdiri dari 3 unsur senyawa organik. Yang pertama ada karbon, kemudian ada hidrogen, dan ada oksigen. Nah, ketiganya ini menyatu membentuk karbohidrat. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sebagai sumber energi utama, kemudian berperan penting dalam metabolisme, kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa, dan pembentukan struktur jaringan dan sel dan organ tubuh. Oke, bisa dilihat di sini ada contoh dari sumber makanan yang mengandung protein. Bisa disebutkan ada apa saja? Kayak ada ikan. Kemudian ada ada ikan di sini sebelah sini. Maafkan. Kemudian di sini ada ayam. Kemudian di sini ada telur ayam. Bisa di sini juga telur bebek ya yang warna putih. Atau telur ayam kampung. Nah, yang sebelah kanannya ada apa saja? Oke, di sini ada kentang. Di sini ada sayuran seperti kol atau sawi. Dan ada kacang-kacangan. Nih di sini. Ini bisa kacang hijau, kacang kedelai, dan segala macam kacang. Protein. Mengapa sih tubuh kita memerlukan protein? Karena tak jauh berbeda dengan karbohidrat, protein juga mengandung unsur senyawa utama, yaitu ada 3, C, H, dan O. Tetapi protein mengandung senyawa unsur tambahan, seperti misalnya sulfur, fosfor, dan satu lagi adalah nitrogen. Nah, protein sangat diperlukan oleh tubuh karena apa? Ini untuk menyusun otot dan tulang manusia. Jadi di dalam otot kita sebenarnya itu adalah protein. Kemudian juga menyusun kulit. Di dalam kulit kita itu juga merupakan protein. Selain itu, kalau kita lihat rambut, itu juga merupakan berisi protein. Oke, selanjutnya adalah lemak. Oke, kita lihat dulu sebelah sini. Contoh dari sumber makanan yang mengandung lemak. Di sini ada susu. Kemudian di sini juga ada telur. Kemudian ada juga daging. Dan juga keju. Nah, selain karbohidrat, tubuh dapat memperoleh energi yang berasal dari lemak. Lemak itu apa sih? Sama, lemak juga adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur C, H, dan O. Kadang-kadang juga pula terdapat unsur fosfor dan nitrogen. Jadi tidak jauh berbeda dengan protein ya. Karena di protein juga ada contohnya yaitu susu dan telur. Akan tetapi lebih banyak kandungan lemaknya. Nah, sedangkan ciri khusus dari lemak sendiri itu tidak dapat larut dalam air, tetapi dia bisa larut ke dalam kloroform dan ether. Nah, lemak ada terbagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati itu seperti apa sih? Lemak nabati itu lemak yang berasal dari tumbuhan. Misalnya kita lihat kacang-kacangan yang mengandung lemak. Kemudian kalau lemak hewani seperti apa sih? Ini lemak yang berasal dari hewan. Contohnya itu susu, kemudian ada telur, kemudian ada daging. Oke. Selain lemak, protein juga terbagi atas menjadi 2, yaitu ada protein nabati dan protein hewani.
Yang sebelah kiri adalah protein hewani, sedangkan yang sebelah kanan adalah protein nabati. Baik, sudah paham apa perbedaan antara hewani dengan nabati? Kalau yang hewani, proteinnya berasal dari hewan, sedangkan nabati berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Seperti itu. Oke, yang terakhir ada, bukan yang terakhir ya. Selain ada di sini ada mineral. Oke, mineral itu apa sih? Nah, mineral itu senyawa non-organik yang tidak menyebabkan. Oke, beda dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau mineral itu bukan organik dan tidak menyediakan energi. Tetapi mineral juga dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kenapa? Untuk menyeimbangkan cairan-cairan tubuh, maka diperlukan adalah unsur mineral. Karena unsur senyawa organik bisa melancarkan metabolisme dalam tubuh, dan unsur senyawa non-organik seperti mineral bisa mengandung zat-zat yang dapat mempercepat terjadinya metabolisme tubuh. Oke, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur makroelemen dan unsur mikroelemen. Unsur makro yang dibutuhkan dalam tubuh manusia contohnya yaitu magnesium, kemudian natrium, kemudian kalium dan fosfor. Sedangkan unsur mikro yang diperlukan oleh seperti misalnya klor, kemudian fosfor, kemudian belerang. Sumber makanan yang mengandung mineral diantaranya yaitu buah-buahan. Contohnya kita ambil saja misalnya kelengkeng. Kelengkeng mengandung berbagai macam unsur makro mineral, seperti misalnya fosfor, kemudian juga ada kalium. Ada vitamin. Oke, vitamin itu apa? Kita sering lihat ya di toko-toko obat bahwa multivitamin. Ada multivitamin. Nah, vitamin itu adalah senyawa organik yang diperlukan dalam tubuh. Ada yang kecil dan juga ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Nah, vitamin terdiri dari beberapa jenis, yaitu meliputi vitamin A, vitamin B 1, 2, 3, 6, dan 11, dan 12, kemudian vitamin C, kemudian vitamin D, kemudian vitamin E dan vitamin K, serta vitamin H. Nah, berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua. Ada vitamin yang bisa larut lemak dan juga ada vitamin yang bisa larut air. Vitamin larut lemak diantaranya yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut air yaitu vitamin A, vitamin B, dan C. Oke. Vitamin C misalnya jeruk. Jeruk bisa larut dalam air. Sedangkan vitamin A misalnya vitamin yang ada pada tumbuhan wortel itu bisa larut dalam lemak, sedangkan tidak bisa larut dalam air. Nah, di sini ada contoh gambar dua anak yang terkena penyakit. Jadi yang sebelah kanan dia terkena penyakit kekurangan vitamin D. Akhirnya apa? Kakinya membentuk huruf seperti ini. Tetapi dia kelebihan gizi, seperti misalnya kelebihan karbohidrat, kelebihan protein, dan kelebihan lemak. Akhirnya apa? Akhirnya lebih besar dibandingkan ukuran tubuh
seperti biasanya yang sebelah ini. Nah, sedangkan yang ini, yang sebelah kirinya, dia kekurangan kalsium, kekurangan mineral kalsium, kemudian juga kekurangan vitamin D. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat dari kakinya. Kakinya sangat kecil meskipun dipakaikan celana, tetapi ini kakinya sangat kecil, sehingga apa? Sehingga kakinya ini tidak bisa lama menopang badan tubuhnya. Akhirnya apa? Tulangnya cepat keropos seperti itu. Vitamin air. Nah, air. Kita sering menjumpai air di mana saja ya. Seperti misalnya kita untuk mandi, cuci, masak, atau minum, kita gunakan semuanya itu air. Sebenarnya belum tahu pasti sih apa manfaatnya, padahal kita udah gunakan setiap hari. Nah, sebenarnya setiap hari itu kita konsumsi sekitar 2,5 liter air. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita semuanya itu membutuhkan air, dari mulai makanan, kemudian minuman, serta untuk tubuh kita itu sendiri. Nah, untuk tubuh kita sendiri itu 80% adalah air. Kalau misalnya tubuh kita 80% air, maka harus dipasok 80% air lagi dari luar tubuh untuk menjaga kestabilan metabolisme tubuh kita. Makanya kenapa setiap hari air yang kita konsumsi itu cukup besar, yaitu 2,5 liter. Oke. Beberapa fungsi air, diantaranya itu yang pertama, sebagai medium terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Kemudian alat transport zat pada pencernaan makanan dari usus halus menuju bagian tubuh lain. Kemudian alat pengangkut sisa metabolisme dari jaringan tubuh menuju organ ekskresi yang dibuang. Kita mempelajari zat makanan, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia dan apa sih kaitannya antara zat makanan dengan sistem pencernaan pada manusia itu sendiri. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sistem pencernaan manusia terlebih dahulu. Oke, harap tunggu sebentar. Oke, pembelajaran kita lanjutkan kembali. Tadi ada masalah teknis sedikit. Yang kedua, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, alat-alatnya yang pertama ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, kita bahas rongga mulut dulu. Nah, yang pertama kali makanan bisa masuk ke dalam tubuh yaitu melewati rongga mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nanti kita lihat gambarnya ada di videonya ada, nanti diputar. Oke, yang ini gambar tentang gigi. Nah, gigi merupakan bagian yang mengolah makanan saat kita makan. Jadi setelah masuk ke rongga mulut, gigi yang mengolah makanannya secara mekanik. Gigi kita dapat memotong-motong makanan, dapat menyabek makanan, dapat mengunyah, dapat menghaluskan makanan. Oke, yang sebelah sini adalah gigi orang dewasa dan ini adalah gigi anak-anak. Orang dewasa memiliki jumlah gigi yaitu 32 dan anak-anak memiliki gigi jumlahnya yaitu 20. Gigi pada orang dewasa disebut dengan gigi permanen. Di antaranya ada gigi seri. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan di bagian depan. Kemudian ada gigi taring.
Gigi taring ini berfungsi untuk menyobek makanan, seperti misalnya menyobek daging gitu ya, saat kita memakan sate. Kemudian di sini ada gigi geraham depan. Gigi geraham depan ini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Setelah dipotong dari gigi seri, kemudian dihaluskan oleh gigi geraham, dan gigi geraham belakang tak jauh berbeda dengan gigi geraham depan, yaitu untuk menghaluskan makanan. Tak jauh berbeda dengan gigi permanen orang dewasa, gigi susu juga mengandung gigi seri, kemudian ada gigi taring, juga ada gigi geraham. Perbedaannya adalah gigi geraham pada gigi susu anak kecil yaitu hanya ada 2, sedangkan geraham pada gigi permanen orang dewasa ada sekitar 6 atau 8. Nah, selain itu yang berfungsi atau yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan di rongga mulut selain gigi yaitu ada lidah. Nah, lidah merupakan organ pencernaan yang tersusun atas dari otot lurik. Nah, permukaannya ini terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap yang terbungkus oleh mukosa. Makanya mengapa saat kita makan lidah merasakan beberapa rasa, di antaranya ada rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan rasa pahit. Tetapi bukan rasa ingin tahu tentang kejadian masa lalu ya, itu tidak boleh. Oke, selain itu ada juga yang berperan yaitu adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ialah sekresi atau pengeluaran yang berwujud air liur, di mana pengeluaran ini berfungsi untuk melumatkan makanan. Selain itu juga dia mengeluarkan enzim yang namanya enzim amilase atau enzim petialin, di mana yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat glukosa. Nah, yang kita tahu saat kita mengunyah misalnya nasi atau mengunyah roti atau mengunyah singkong, pada awalnya rasanya itu tidak ada rasanya ya. Kemudian lama-lama setelah kita kunyah, kemudian dirasakan dilumatkan oleh kelenjar ludah, menghasilkan ludah, akhirnya apa? Akan berasa manis, lama-lama akan menjadi asam. Nah, itu terjadi karena adanya enzim amilase pada kelenjar ludah yang dikeluarkan, yang disekresikan air liurnya. Enzim petialin ini mengubah zat amilum menjadi zat glukosa. Nah, makanya mengapa dari yang tadinya tidak ada rasanya menjadi rasanya manis. Tetapi lama-kelamaan manis itu akan nanti menjadi asam. Oke, kita lihat dulu videonya. Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is secara defecated. umum. Jadi pada saat makanan masuk langsung ke bawah ya. Tapi kita lihat dulu proses pencernaan yang ada di mulut dulu. Oke, sebelum itu ke sini. Nah, baik. Oke, what the buccal cavity. Jadi pertamanya kita akan membahas tentang pencernaan yang ada di mulut dulu. Pada saat di mulut. Oke, pada saat
di mulut. Oke, ada proses pencernaan secara mekanik dan kimia. Mekanik dilakukan oleh gigi ya. Gigi ini mengunyah. Nah, di sini ada lidah. Lidah juga secara mekanik. Nah, di sini air liur ini mengeluarkan air liur. Ini secara kimiawi dia mengeluarkan enzim betialin. Lidah dan gigi secara mekanik. Nah, kerja dari air liur nih. Ini secara kimiawi dikeluarkan enzim amilase. Saliva converts the starch into sugar. Jadi dari zat pati menjadi sugars, menjadi glukosa. Nah, tongue lidah. Jadi yang peran lidah dari pencernaan mekanik ini yaitu untuk melumatkan makanan, menyatu-nyatukan nih. Setelah ke kiri kemudian ke kanan supaya bercampur ke gigi, supaya bisa dicerna oleh gigi. Nah, akhirnya si lidah memasukkan gigi ke esofagus atau kerongkongan. Oke, baik, kita lihat dulu PPT-nya saja. Ini setelah nanti. Oke, setelah rongga mulut ada kerongkongan. Nah, setelah kita makan yang dikunyah dalam mulut, makanan ini masuk menuju kerongkongan. Tetapi sebelum ke kerongkongan, pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat bagian yang memiliki katup dinamakan epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk mengatur masuknya makanan atau udara ke dalam tubuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu terdapat dua saluran, ada saluran pernafasan dan ada saluran pencernaan. Saluran pernafasan masuk ke tenggorokan. Nah, saluran pencernaan masuk ke kerongkongan. Nah, saluran ini ada yang menghubungkannya tetapi juga ada yang menutupnya. Nah, katup penutupnya ini dinamakan epiglotis. Jadi, saat udara masuk, epiglotis akan membuka katup di tenggorokan, akhirnya udara masuk. Sedangkan saat makanan masuk, maka yang dibuka oleh epiglotis adalah saluran ke kerongkongan, akhirnya makanan masuk. Oke. Kita sering mengalami adanya tersedakan pada saat kita makan, tiba-tiba kita terbatuk. Itu terjadi karena pada saat kita makan ada juga udara yang ikut masuk. Akhirnya epiglotisnya keduanya terbuka. Akhirnya makanan yang harusnya masuk ke kerongkongan malah masuk ke tenggorokan. Makanan tidak bisa masuk ke tenggorokan. Akhirnya respon tubuh kita adalah mengeluarkan si makanan itu dari saluran tenggorokan. Akhirnya kita tersedak atau terbatuk-batuk. Oke. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat beberapa otot, yakni otot melingkar dan otot longitudinal. Nah, otot ini yang bergerak. Jadi ototnya bergerak menyebabkan adanya gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini gerakan mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Behind the tongue directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Oke, sampai sini paham? Diulangi ya. The stomach of the esophagus and prevents glottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into. Nah, ini saluran menuju ke tenggorokan. Ini saluran menuju ke kerongkongan. Ini adalah katup epiglotis pada saat makanan.
masuk, maka epiglotisnya akan membuka ini, akhirnya makanan masuk ke kerongkongan. Tapi pada saat bernapas, epiglotisnya akan membuka bagian ini sehingga bisa memasukkan udara. Nah, pada saat tersedak, epiglotis ini terbuka semuanya ke sini. Akhirnya apa? Makanannya harusnya masuk ke sini, malah ikutan masuk ke sini. Nah, akan tetapi karena tubuh kita tidak bisa, tenggorokan tidak bisa menerima makanan, respon tubuh kita yaitu mengeluarkan si makanan itu. Oke, nah setelah masuk menuju ketup epiglotis, masuk ke kerongkongan yaitu atau esofagus. Nah, di esofagus ini ada otot yaitu otot melingkar dan otot longitudinal yang menimbulkan adanya gerak peristaltik, di mana gerak ini terdiri atas fase kontraksi dan relaksasi. Fase kontraksi itu fase di mana ininya tuh menjadi besar, jadi ini seperti ini melendung, itu fase kontraksi. Nah, setelah itu nanti ada fase relaksasinya. Nah, yang sebelah sini, jadi setiap makanan masuk ke dalam esofagus melaksanakan fase kontraksi, tapi setelah makanan tidak lewat, itu melaksanakan proses relaksasi. Kayak gerakan yang terjadi akibat dari otot yang tadi fase kontraksi dan relaksasi ini dinamakan gerakan peristaltik ya. Oke, kita lanjut saja. Yaitu lambung. Nah, adanya gerakan peristaltik pada kerongkongan ini mengakibatkan makanan menuju lambung. Nah, lambung merupakan sebuah kantung berotot yang menggelembung dengan dinding otot yang tebal, mampu mengembang dengan baik, letaknya di bawah sekat rongga dada sebelah kiri. Oke, lambung terdiri atas 3 bagian. Bagian atas dekat dengan hati terdapat kardia, kemudian bagian tengah berbentuk kantung dinamakan fundus, dan di bawah dekat usus dinamakan pilorus. Kita lanjutkan melihat videonya. Movements of the esophagus ini adalah helps the food to move down the tract. Bagian yang dekat dengan hati dinamakan kardia. Kemudian bagian ini yang berbentuk kantung ini dinamakan dengan fundus. Nah, sedangkan bagian yang dekat dengan usus halus ini setelah ini nanti menyambung kepada usus halus, ini bagian yang dinamakan dengan pilorus. Oke. Coba kita lihat pada saat makanan masuk. Nah, makanan masuk ke dalam lambung, terjadi proses pencernaan secara kimiawi di mana lambung ini mengeluarkan enzim-enzim pencernaan, misalnya seperti HCl. Kemudian apabila dia yang dimasukkan adalah misalnya karbohidrat, dia akan mensekresikan enzim pencernaan seperti misalnya maltase. Jadi itu yang berperan dalam mencerna karbohidrat pada lambung. Apabila misalnya yang dimasukkan adalah misalnya daging atau ikan, daging ayam atau ikan ya, merupakan contoh zat dari protein, nantinya yang akan dikeluarkan enzimnya yaitu misalnya enzim pepsin, jadi mencerna dari protein. Kemudian kalau misalnya kita masukkan lagi selain itu, misalnya kita minum susu ya, karena kan masuk dulu ke lambung, itu nanti diubah di dalam lambung, itu nanti akan mensekresikan enzim yang namanya enzim laktase. Stomach is itu a bag perut, dalam bahasa Inggris itu perut, tapi pengertiannya dalam arti luas stomach itu adalah lambung. Karena apa? Perut sebagai sistem pencernaan utamanya adalah di lambung. Like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the setelah dikeluarkannya HCl atau asam klorida dan beberapa enzim lainnya yang sudah terbentuk dengan signifikansinya, yaitu misalnya si karbohidrat
misalnya karbohidrat nantinya akan mensekresikan enzim maltase, nanti akan mengubah karbohidrat yang tadinya kompleks itu menjadi lebih sederhana. Seperti yang kita tahu tadi, sebelum pada saat masuk ke sini bentuknya itu besar ya. Nah, setelah ada enzim, akhirnya apa? Menjadi potongan-potongan kecil. The widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. Oke, itu kelenjar air sudah ada di dalam lambung, tetapi pada saat makanan masuk itu baru dikeluarkan asam klorida dan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan tersebut. The acid helps to kill the bacteria. Nah, HCl yang dikeluarkan dengan enzim-enzim yang lain itu tentu mempunyai peran yang berbeda-beda. Kalau enzim pencernaan yang dikeluarkan itu untuk memotong molekul yang besar menjadi lebih kecil. Nah, sedangkan HCl kan merupakan asam klorida dengan asam yang cukup tinggi. Nah, asam tinggi ini untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan. Present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Nah, selain itu lambung juga melakukan pencernaan secara mekanik, di mana ini dilakukan oleh dinding-dinding lambung. Nah, bagian sini dindingnya. Jadi di dinding lambung ini terdiri dari otot-otot yang selalu mengalami fase kontraksi dan fase relaksasi. Jadi pada saat makanan masuk, dinding juga ikut meremas-remas makanan. Selain lambung juga mengeluarkan enzim, juga ikut melakukan pencernaan. Jadi terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, akibat dari pencernaan secara mekanik ini, akhirnya makanan teraduk dan tercampur dengan getah lambung sehingga menjadi bubur yang disebut KHIM. KHIM. Selanjutnya makanan menuju sphincter pylorus, yaitu bagian lambung yang dekat dengan usus. Baik, setelah melewati lambung, makanan akan masuk ke usus. Nah, KHIM yang tadi dijelaskan atau bubur makanan yang sudah halus, tentu itu sudah molekulnya lebih sangat sederhana, menuju ke usus halus secara bertahap. Nah, usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Oke, baik, kita lihat video terlebih dahulu. Small intestine. Usus halus. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body. Oke, usus halus. Tadi kita lihat ada pankreas ya, nah di sini. Jadi usus halus itu
usus halus ini dindingnya itu bermuara pada dua saluran yang berasal dari kantong empedu dan kantong pankreas. Nah, sebelah sini adalah kelihatan kantong pankreas, di sebelah sini kantong empedu ya. Nah, kantong empedu ini menghasilkan cairan yang dinamakan dengan empedu, di mana cairannya ini rasanya pahit ya. Ini berasal dari zat hasil ekskresi dari hati. Nah, sedangkan yang ini pankreas ini menghasilkan getah pankreas yang mengandung semacam enzim yang belum aktif. Nah, pada saat makanan masuk, enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ini akhirnya menjadi aktif. Di antaranya itu misalnya enzim amilase. Nah, enzim amilase kan misalnya kita makan karbohidrat, maka nanti pankreas akan mengeluarkan enzim amilase. Sedangkan misalnya kita makan lemak, misalnya kita makan susu atau makan telur, nanti yang dikeluarkan oleh enzim lipase, pankreas adalah enzim lipase. Oke. The digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland. Baik, tadi setelah dikeluarkan enzim And oleh glycerol and proteins into pankreas, amino acids. masuk ke usus halus. The food consumed Nah, is digested and is now ready to be makanan yang absorbed sudah into the dicerna blood. ini siap Absorption untuk of food in the dialirkan small ke darah. intestine. The inner Dan wall of the ini small dimulai intestine dari has finger-like projections called villi, dimulai which dari have a network usus of thin blood halus. vessels close to the surface. Jadi zat-zat The makanan villus sudah siap increases untuk the surface dibawa ke area of absorption darah, and absorbs masuk ke the dalam digested sel. food materials. Nah, contohnya nih, The substances masuk ke thus dalam sel, absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are dengan used sel to darah build nih. complex Dia substances menumpang ke dalam sel like darah, proteins. ikut bersama sel darah untuk apa? This process is called assimilation. Untuk In melakukan the cells, metabolisme. glucose breaks Karena down into metabolisme carbon untuk dioxide menghasilkan ATP and itu water diperlukan with the help of zat oxygen makanan and releases seperti energy. glukosa. The undigested and unabsorbed food enters Nah, the large intestine. pencernaan Large terjadi intestine. The large intestine is akan wider than selesai small pada saat intestine di- and measures 1.5 di meters in usus length. besar. Oke, kita lanjut aja ya. Di Once usus the besar. undigested Nah, ini food adalah usus enters the besar. large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the Nah, pada rectum. saat di usus Here it besar, remains as makanan semi-solid akan keluar fecus. menuju ke The anus. fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. Nah, pada saat di usus besar terjadi penyerapan air serta penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada saat semua zatnya sudah diambil, seperti misalnya air dan karbohidrat serta yang lainnya, usus besar akan mengeluarkan yang namanya bakteri E. coli, di mana ini untuk mempercepat terjadinya pembusukan atau fermentasi. Nah, setelah adanya bakteri ini, bubur kim yang tadinya sudah diambil semua zat makanannya akan cepat membusuk. Akhirnya apa? Akan dikeluarkan ke anus, yaitu yang dinamakan dengan feses. Oke. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, ini nomor 1. Nanti menjawabnya adalah menjawab, kalian pilih jawabannya yang ada di kotak-kotaknya. Nomor 1. Kandungan jumlah kalori terbesar terdapat pada zat makanan yang mengandung
Silahkan dicari. Ada yang sudah menemukan? Oke, jawabannya adalah karbohidrat. K-A-R-B. Oke, jawabannya karbohidrat. Baik. Oke, nomor 2. Karbohidrat yang tersusun atas gugus-gulanya adalah dua. Baik, ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Silahkan dijawab. Jawabannya adalah disakarida. Oke, sudah bisa ya? Kemudian nomor 3, otot memanjang dan melingkar, dinding kerongkongan yang bergantian mengkerut mengakibatkan adanya gerak. Nah, tadi sudah disebutkan loh. Ada yang bisa? Oke, sudah tahu jawabannya ya. Nih, di sini. Peristaltik. Oke, satu lagi. Zat makanan yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kulit tersusun atas zat makanan apa. Oke, sudah saya sebutkan tadi ya, tahu ya pasti jawabannya. Apa? Silahkan cari jawaban. Ya, benar. Nah, oke, ke samping ya. Protein. Oke. Anda mendapatkan 5 poin karena Anda menjawab 5 soal dengan benar. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.